Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pecinta Johor Darul Takzim dimanapun berada. Nanti malam itu kan pertandingan keempat Liga Super Malaysia antara kesebelasan Johor Darul Takzim melawan Kelantan FC. Ya, pertandingan ini cukup menarik untuk kita bahas karena Johor Darul Takzim sekarang masih tetap di tren positifnya dan belum kebobolan, itu luar biasa. Dan yang akan mereka hadapi nanti adalah Kelantan FC. Nah, kalau kita lihat Kelantan FC ini baru sekali menang ya, 2 kali kalah. Nah, berbanding terbalik dengan Johor Darul Takzim yang belum pernah kalah dan belum kebobolan. Iya, kita flashback dulu ke belakang di pertemuan kedua tim ini antara Johor Darul Takzim versus Kelantan FC ini. Kita tahu di tanggal 5 bulan 11 tahun yang lalu, tahun 2022, pertemuan mereka terjadi di TM Piala Malaysia ya. Di leg pertama itu di kandang dari atau di home dari Kelantan, mereka kalah atas Johor Darul Takzim dengan skor 0-3. Ya, cukup telak juga ya. Kemudian di leg 2-nya bermain di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Darul Takzim menang dengan skor yang cukup telak juga, yaitu 5-0. Memang sangat susah bagi Kelantan untuk menjebol gawang dari Johor Darul Takzim ini. Baru kalau kita lihat flashback ke belakang juga pertandingan Johor Darul Takzim di 3 pertandingan yang lewat, mereka sudah mengalahkan Terengganu di Piala Sumbangsih di pembuka Liga Super dengan skor 2-0, mengalahkan Kuala Lumpur City di kandang dari Kuala Lumpur City dengan skor 0-3. Kemudian yang paling fantastis adalah mengalahkan Negeri Sembilan di kandang Negeri Sembilan dengan skor 0-7. Nah, kalau Kelantan FC, kalau kita lihat ke pertandingan 3 yang sudah mereka lalui, Kelantan versus Kuching, ini mereka kalah atas Kuching. Kelantan kalah atas Kuching dengan skor 1-2. Kemudian mereka bertandang ke kandang dari Penang. Oh, Pahang ya, bukan Penang. Ke Pahang, dan mereka kalah atas Pahang dengan skor 4-1, cukup telak juga. Tapi memang mereka masih bisa menciptakan gol ya, meskipun kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka di Liga Super pekan ketiga, baru Kelantan menang atas Penang dengan skor 2-0. Tentu Kelantan ini harus betul-betul ekstra siap, harus betul-betul menyiapkan timnya seperti yang saya katakan di vlog-vlog saya sebelumnya, di video-video saya sebelumnya. Siapapun yang ingin menghadapi JDT di Liga Super Malaysia, di kompetisi domestik Malaysia lah kita katakan, ya, pelatihnya harus memutar otak bagaimana strategi agar minimal ini imbang. Ya, tapi kalau strateginya biasa-biasa saja, ya Johor Darul Takzim akan mudah sekali untuk menggolkan, untuk mencetak gol ke gawang-gawang lawan-lawannya. Apalagi pemain-pemain mereka ya sudah cukup familiar, permainan mereka juga sudah sangat bagus kolektivitasnya, umpan-umpannya juga sudah sangat bagus. Jadi harus ekstra lah untuk memikirkan bagaimana strateginya membendung serangan yang sangat-sangat dahsyat dari Johor Darul Takzim. Kita lihat saat menghadapi Negeri Sembilan, itu serangan-serangan Johor Darul Takzim itu tak henti-henti. Terus menyerang, terus menyerang. Udah menang banyak pun masih terus menyerang. Oh, itulah sahabat-sahabat ya. Kalau untuk line up menurut saya tidak banyak berubah ya. Mungkin Esteban Solari akan tetap memasang pemain-pemain yang ia turunkan di tiga pertandingan yang sudah mereka lalui di Liga Super ya. Untuk di penjaga gawang saya yakin Sihan Hasmi masih tetap. Sedangkan 3 back di belakang itu Jordi Amat, Feros Baharudin, dan Mat Bebis mungkin masih di lini tengah yang kadang digonta-ganti, apalagi Leandro Velasquez cedera ya. Mungkin akan digantikan oleh Afik Fazail. Bisa juga Hong Wan, bisa juga pemain-pemain yang lainnya. Karena secara materi sangat banyak di tengah, sangat bagus. Kalau untuk siapa sih? Kalau untuk sayap kanan, sayap kirinya mungkin Arribas, Munis ya. Di depan Arif dan Forestieri juga mungkin akan turun. Braxton, kita tahu Braxton mungkin masih belum
fit ya, mungkin akan digantikan oleh Diogo, bisa juga Ahyar Rashid, tergantung siapa yang siap dan siapa yang dipilih oleh Coach Esteban Solari. Jadi nanti malam saya yakin JDT, ini prediksi saya, akan menang dengan skor telak. Tetapi kalau strategi yang dilakukan oleh coach dari Kelantan berbeda dengan strategi-strategi sebelumnya, bisa saja mungkin mereka memberi perlawanan ya, membuat sulit Johor Darul Takzim. Pokoknya itu dia intinya dua menurut saya. Kalau strateginya masih biasa-biasa saja dari Kelantan, maka akan banyak gol yang terjadi. Tetapi kalau mereka menemukan strategi yang cukup untuk meredam Johor Darul Takzim, mungkin bisa tidak kalah gol, atau itu sajalah, mungkin tidak kalah banyak gol. Tapi kalau strateginya biasa-biasa saja, saya yakin akan banyak gol. Tapi kita harus tetap respect kepada semua tim. Mudah-mudahan bisa memberikan pertandingan yang menarik untuk ditonton. Itu dia intinya ya, karena sepak bola adalah hiburan untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum.